Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Maida Supiani dari kelas 6B dengan NPM 19106310510, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menampilkan video simulasi mengajar saya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel pada pembelajaran matematika untuk materi statistika kelas 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah program komputer. Berikut ini adalah video simulasi dan tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi statistika dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, statistika ini kita belajar cara mengolah data yang kita dapatkan. Jadi, kita belajar statistika ini itu berguna untuk kalian misalnya ingin mengetahui rata-rata dari data yang kalian dapatkan, atau waktu kalian ingin bereksperimen, atau kalian ingin observasi kayak gitu. Nah, statistika ini kita akan belajar tentang pengertian dari statistika itu sendiri, apa itu data, apa itu populasi, apa itu sampel, bagaimana cara mengolah datanya, kayak kita ingin mencari mean atau rata-ratanya, cari modul, cari median, dan lain-lain. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mengolah data tersebut dengan menyajikannya menggunakan diagram batang dan diagram garis. Sebenarnya materi ini cukup mudah ya, jadi tidak ada banyak perhitungan yang kita pakai, jadi angkanya juga tidak terlalu besar. Paling kalau misalnya kalian dapat data besar terus kalian nyari rata-ratanya, nah mungkin itu membutuhkan perhitungan yang cukup besar ya. Tapi untuk mencari kayak median, modus itu cukup mudah perhitungannya, apalagi kalau menggunakan Microsoft Excel. Jadi, aplikasi Microsoft Excel ini akan memudahkan kalian untuk mengolah data tersebut. Jadi seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan dari dasarnya dulu, seperti cara mencari median, modus, rata-rata menggunakan cara manual. Baru nanti kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel. Oke, sekarang kita mulai ya bahas materinya, yaitu materi statistika. Oke, ada 4 poin yang akan kita bahas, yang tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, yaitu tentang definisi statistika, apa itu data, apa itu populasi, apa itu sampel, lalu pemusatan datanya seperti kita mencari mean, modus, dan median. Mean itu rata-rata ya. Lalu kita akan belajar menyajikan datanya, itu kita menyajikan dalam bentuk diagram batang dan garis dan tabel juga dengan menggunakan Microsoft Excel. Tapi seperti yang Ibu tadi jelaskan juga ya, kita akan bahas dulu bagaimana cara manualnya, baru kita mengerjakannya melalui aplikasi Microsoft Excel. Oke, yang pertama, apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta menyimpulkan data. Nah, ini semuanya tentang data ya. Lalu apa itu data? Nah, data ini adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Misalnya nih, kalian ingin meneliti berapa tinggi badan di kelas 8A. Nah, kalian kumpulkan nih datanya, ada yang tingginya 160, ada yang tingginya 165, 155, 158. Nah, itu semua adalah data. Nah, data ini terbagi menjadi 2, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berupa angka, sama seperti kayak tadi tuh, tinggi badan. Tinggi badan itu kan angka ya, 170, 158 contohnya. Terus selain tinggi badan, ada juga berat badan, ada juga ujian, nilai-nilai ujian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang bukan berupa angka, jadi kata-kata gitu. Contohnya kayak hobi ya, terus makan kesukaan, atau pekerjaan, makan kesukaan, minuman kesukaan, terus yang ikut ekskul gitu-gitu. Jadi seperti itu bedanya ya. Nanti kita akan bahas tentang data kuantitatif. Jadi datanya itu
berupa angka. Nah, selanjutnya, apa itu populasi dan sampel? Kalau populasi ini adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama, yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contohnya nih, misalnya kalian ingin menghitung rata-rata hasil nilai ulangan matematika siswa SMP Negeri 2 misalnya. Nah, rata-rata hasil nilai ujian matematika SMP Negeri 2 itu termasuk populasi. Jadi siswa SMP Negeri 2, nah itu populasinya. Nah, karena kita ingin mengetahui rata-ratanya, terus karena siswa SMP Negeri 2 itu banyak ya, jadi kita ambil sampelnya. Misalnya cuma 50 siswa atau 20 siswa. Nah, gitu bedanya. Jadi sampel itu ambil dari populasi. Jadi populasi itu adalah himpunannya, sampel ini adalah bagiannya, jadi beberapa dari populasi gitu. Oke, selanjutnya adalah mean atau rata-rata. Nah, rumusnya ini kalian boleh pakai yang mana aja. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Kalau ini kan lebih ke bukan sistematis ya, kalau ini kan matematis banget nih. Jadi boleh pakai apa aja. Kalau mau pakai yang ini berarti X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, jumlah seluruh data ini, semua data yang kalian dapatkan, kalian jumlahkan. Baru kita bagi dengan berapa banyak data yang ada di situ. Kayak gitu. Nah, kalau mau pakai yang ini, tinggal X bar sama dengan 1/n dikali sigma dari 1 sampai n xi. Sigma ini adalah penjumlahan, jadi jumlah data dari 1 sampai ke n xi gitu. Jadi datanya itu dijumlahkan. Di mana n-nya ini banyaknya data dan xi-nya ini adalah nilai data yang diberikan. Contohnya nih, misalkan kita hitunglah rata-rata dari nilai ujian matematika dari 10 siswa berikut ini. Nah, ini ada nilai-nilainya ya. Dari 10 siswa, ini datanya. Siswa pertama dapat nilai 7, siswa kedua dapat nilai 5, siswa ketiga nilai 8, dan seterusnya sampai siswa ke-10 dapat nilai 5. Kita bisa nih pakai rumus yang matematis gini, berarti X bar sama dengan 1/n dikali sigma dari 1 sampai n xi. Nah, n-nya ini kan jumlah ya, banyaknya data ya. Nah, banyaknya data ini ada 10, karena 10 siswa. Berarti kita ganti n-nya jadi 10. Jadi 1/n. Sigma ini kan penjumlahan ya, berarti data xi-nya ini dari 1/n kita jumlahkan semua. Jadi 7, 5, 8, 9, kita jumlahkan nih sampai ke 5 yang ini. Nah, dijumlahkan, ya dapat 70. Jadi 1/10 kita kali 70. Jadi sama dengan 7. Jadi rata-ratanya itu adalah 7. Nah, selanjutnya ini median. Median ini adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Jadi datanya yang acak-acakan, kayak tadi kan acak-acakan ya, kita urutkan nih dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, nanti kita lihat nilai tengahnya berapa gitu. Misalnya kayak ada nilai nih, misalnya 5, 8, 7. 5, 8, 7. Kita urutin nih dari yang terkecil, berarti kan 5, 7, 8. Nah, karena ada 3, 5, 7, 8, berarti nilai tengahnya itu yang 7, karena 7 ini ada di tengah-tengah. Jadi gitu. Nah, ini kita ilustrasikan ya. Coba, misalnya ini 5. Nah, ini 7. Ini 8. Nah, ini karena dia datanya itu ganjil ya, ada 3 kebetulan. Berarti ini setelah diurutkan, berarti nilai tengahnya ini, mediannya ini 7. Gitu. Nah, karena ini datanya ada 10 ya, berarti banyak nih. Coba kita lihat nih rumusnya. Kalau data ganjil sama genap. Jadi kalau datanya ganjil sama genap itu rumusnya beda. Nah, kalau datanya ganjil, tuh rumusnya ini. Median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya ini banyaknya data ya. Nah, terus kalau data genap, itu rumusnya N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1/2. Ini rumusnya. Jadi ini tuh rumus untuk menentukan posisinya ya, bukan nilainya. Kayak tadi kan nilainya 7 tuh yang sebelumnya.
Nah kalau ini tuh posisinya gitu, ada di posisi angka keberapa gitu kalau ganjil sama genap ini. Kita pakai soal yang sebelumnya ya, pakai contoh soal yang sebelumnya. Ada 10 siswa, ini nilainya kita urutin nih dari yang terkecil. Berarti 5-nya ada 3, 6-nya ada 2 ya, 7-nya 1, 8-nya 1, 9-nya 2, 10-nya 1. Nah ini datanya genap, berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti median sama dengan 10 bagi 2 ditambah 10 bagi 2 ditambah 1 per 2. Berarti 5 tambah 5 tambah 1 per 2. Dengan 11 ya, bagi 2. Dengan 5,5. Nah berarti posisinya itu ada di tengah-tengah 5 sama 6 ya. Coba ini kan posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah 5,5 berarti di sini nih. Nah cuman karena dia ini kita belum tahu ya angkanya, jadi kita jumlahkan nih sebelumnya sama sesudahnya. Jadi 6 sama 7. Jadi 6 sama 7 nih kita jumlahkan. Langsung kita bagi 2. Jadi dapat mediannya itu 6,5. Jadi kalau datanya genap tuh gitu. Oke, selanjutnya itu modus. Nah, modus ini adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar, atau intinya data paling banyak ya. Ada 10 siswa ini. Biar lebih gampang kita urutin dulu nih. Tahuan kan? Berarti yang paling banyak itu nilai 5, karena 5 ini ada 3 siswa yang dapat. Berarti modusnya adalah 5 gitu. Oke, selanjutnya ini ada penyajian data. Nah, datanya ini disajikan melalui tabel, diagram batang, dan diagram garis. Ini kita nggak pakai yang data yang tadi ya, kita pakai yang lain. Jadi kalau yang dapat nilai 3 ini ada 3 orang, 5 ada 4, 6 ada 1, 7 ada 6, 9 ada 1. Sehingga jumlah siswanya atau N-nya ini ada, jumlahin aja, ada 15 gitu. Ini dalam bentuk tabelnya. Diagram batangnya gini. Jadi yang bawah ini adalah nilainya, yang ke atas ini adalah frekuensinya, ada berapa banyak. Kayak 3 nih ada 3 siswa, 5 ada 4, 6 ada 1, 7 ada 6, 9 ada 1. Nah, garis pun sama kayak gini tuh. Oke, selanjutnya kita akan coba ya mengerjakan sebuah soal tapi pakai Microsoft Excel. Oke, kita buka ya Microsoft Excel-nya. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan latihan soal menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini ada soal statistika ya. Soalnya adalah berikut ini adalah data nilai ulangan harian matematika kelas 8A. Nah, ini nilai-nilainya ya. Ada 50, 90, 50, nih 75, dan lain-lain. Pokoknya ini datanya. Data nilai ulangan harian matematika kelas 8A. Nah, soalnya itu adalah buat dan tentukan tabel MEAN dari data ini ya, median, modus, diagram batang, dan diagram garis. Oke, jadi ada 6 soal ya yang harus kita jawab. Nah, sebelum kita jawab yang tabel ini, sebelum kita buat tabel, kita cari dulu nih nilai terendah sama nilai tertinggi dari data ini. Kebetulan ini datanya acak ya, nggak urut. Nah, caranya itu kita cari nih nilai minimum dan maksimumnya. Pertama kita catat dulu kali ya. Oke, nilai minimum. Nah, ini minimum. Nah, di sini ya, di berikutnya ini di sini kita kasih sama dengan. Nah, udah sama dengan. Kita kasih rumusnya itu min karena kita mau cari nilai minimum. Kurung buka. Nah, kita tarik nih. Angkanya ada apa aja? Nah, kita blok ya, kita tarik dari 50 sampai 85. Nih, karena ini nilainya. Oke, kurung tutup. Enter. Nah, ketahuan nih, minimumnya itu 50. Nah, kita cari sekarang nilai maksimum. Sama rumusnya kalau yang tadi minimum, kalau yang ini maksimum. Sama ya, sama dengan max, kurung buka, kita tarik nih. Dari sini ke sini, kita blok. Nah, kurung tutup,
enter. Ketahuan nih minimumnya 50, maksimumnya 90. Nah, sekarang kita lihat nih ada berapa n-nya atau banyak datanya n-nya. Caranya kita sama dengan lagi, terus tulis rumusnya count, kurung buka, lalu kita tarik lagi. Nah, kayak tadi, kurung tutup, enter. Nah, ketahuan nih n-nya itu 15. Nilai minimumnya 50, maksimumnya 90. Oke, sekarang kita buat tabel ya. Di sini nilai, di sini frekuensi atau banyak. Nah, nilainya itu paling kecil 50. Habis 50 berarti kita urut nih dari 50. Habis itu 65 ya. Habis 65 berarti 70 nggak ada. 75 berarti ya. 75, 80, 85, dan 90. Nah, paling tinggi. Ada 50, 65, 75, 80, 85, dan 90. Nah, untuk menentukan frekuensinya, itu pertama kita blok nih. Dari frekuensi yang 50 sampai ke 90. Oke, dengan rumus, pakai rumus nih. Sama dengan, lalu kita ketik frekuensi. Nah, frekuensi kurung buka, datanya nih kita blok juga. Nah, setelah datanya di blok, kita nggak langsung kurung tutup, tapi titik koma dulu. Nah, titik koma, lalu kita blok lagi nih nilainya yang ini sampai sini. Nah, baru kurung tutup. Setelah kurung tutup, nggak enter nih, tapi pencet Ctrl Shift baru enter. Nah, oke, dapat nih frekuensinya. 50-nya 2, 65-nya 2, 75-nya 4, 80-nya 2, 85-nya 2, 90-nya 2. Coba deh kita buktikan, bener gak ada 15 nih. Kita tambahin ya. Oke, rumus lagi. Sama dengan sum. Terus kita tarik nih blok ini. Kita jumlahkan. Kurung tutup, enter. Nah, pas nih 15. Berarti benar ya. Ini hasilnya 15. Nah, habis itu tabelnya udah nih. Tapi ini tidak seperti tabel ya. Nah, cara buat tabelnya kita blok semua ini sampai sini. Nah, kita set ini nih, borders. Yang all borders. Jadi semuanya kita garisin. Nah, kita tabelkan. Nanti ininya kita biar rapih, set tengah-tengah aja. Tuh. Nah, karena ini kan nggak masuk ke nilai tabel ini ya, kan karena jumlahnya kita kasih ini. Kita kasih ini aja ya, orange. Nah, biar ketahuan gitu bedanya. Oke, setelah dapat nih nilai frekuensi, baru kita cari nih ya, meannya. Cari meannya ini, kita kaliin dulu nih nilai kali frekuensi. Baru habis itu kita jumlahkan, baru kita bagi dengan n yang 15. Oke, di sini berarti kita kaliin ya nilai kali frekuensi. Nah, karena ini lebih ya, kalian bisa nih narik nih dari sini ke sini. Nah, biar agak panjang. Nah, tinggal kasih rumus lagi, sama dengan nilainya ya 50 bintang ini kali, jadi 50 kali ini 2. Nah, tahu nih, jadi 100. Habis itu kita tarik ke bawah ini. Nah, dapat kan? Ya, kita rapihin dulu ya. Baru udah gitu kita jumlahkan nih. Jadi sama dengan ya, sum kurung buka, kita tarik datanya, kurung tutup. Nah, jadi jumlahnya ini adalah 1130 ya. Oke. Nah, udah gitu baru deh kita cari mean
median sama modus. Ini kita rapihin ya ke sini. Nah, cari mediannya berarti kita kasih rumus nih, sama dengan, tinggal ini ya, ini jumlahnya kita bagi ini 15. Nah, ketemu 75,3333 ya. Ini kita ini aja ya, perkecil jadi 2 angka di belakang koma. Jadi tinggal ini nih. Ini buat ngecilin, ini buat agak panjangin. Yang 2 ini ya. Nah, 75,33. Sekarang cari mediannya nih. Lihat nih median. Dia datanya ganjil genap. Lihat dari M-nya. 15. 15 ini adalah ganjil. Berarti kita tinggal pakai rumus ya. Ini rumus buat cari posisinya. Jadi 15 kita kurung buka ya. 15 tambah 1 kurung tutup. Kenapa gitu? Karena ini kan 15 tambah 1 ya adalah suatu kesatuan. Jadi harus kita kurungin biar dia enggak asal pembagian gitu. Baru kita bagi 2. Ketemu nih posisinya itu 8. Berarti mediannya itu ada di posisi ke-8. Cara lihatnya itu di sini. Di nilainya nih. Karena ini udah kebetulan berurut. Jadi kita tinggal lihat nih nomor nilai 50. Dia ada 2 kali. Berarti dia ada di 1 sampai dengan 2. Yang ini 65 2 kali. Berarti nomor posisi ketiga ya sampai dengan ke-4. Yang bawah nih 4 kali 75-nya. Berarti ada di 5 sampai dengan 5, 6, 7, 8. Berarti sampai 8. Terus ini 82 kali. Berarti 9 ya sampai dengan 10. 85-nya 2. Berarti 11 sampai dengan 12. Iya, yang ini 13 sampai dengan 15. Nah, ini posisi ke-8. Posisi ke-8 itu yang ini berarti 75. Berarti mediannya itu 75. Nah, untuk modusnya berarti lihat nih di sini yang paling banyak frekuensinya 4 nih. 75 lagi berarti 75 modusnya. Oke, udah ketemu ya, berarti median modusnya yaitu nih ya. Oke, kita giniin. Sip. Selanjutnya kita tinggal buat diagram batang sama diagram garisnya. Nah, cara buatnya pertama kalian pencet ini insert, habis itu pilih yang ini ya, terus pilih yang kolom. Nanti akan ada kotak seperti ini. Nah, ini tuh masih kosong ya. Nah, cara isinya nanti kalian pencet select data. Oke, setelah kalian pencet select data, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang Legend Enter Series, ini kalian pencet add. Ketika muncul ini, kalian tinggal pilih nih yang series value-nya. Kalian hapus, lalu kalian tinggal blok frekuensinya dari 2 sampai 3. Nah, setelah di blok, baru deh pencet OK. Nah, setelah kalian pencet OK, nanti di Legend Enter Series-nya ini akan muncul ini series nih kayak gini. Nah, setelah ini, habis itu kita ke yang horizontalnya. Sama seperti tadi, kalian pencet edit, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti pencet ininya, kita blok lagi, yang ini tuh blok nilainya dari 50 sampai 90. Nah, setelah di blok, nanti baru deh kita pencet OK. Udah deh yang legendnya itu udah, seriesnya yang horizontalnya juga udah. Jadi yang ini tuh frekuensinya, yang ini itu nilainya dari 50 sampai 90. Kalau sudah, nanti kita pencet OK. Nah, ketemu deh. Nah, ini kita kecilin dulu. Nah, oke, ketemu. Tinggal kita kasih tulisannya di sini. Diagram batang. Nah, kalau udah ketemu diagram batangnya, kita cek dulu nih bener gak sama yang ini. Kalau bener, berarti kita tinggal buat diagram garisnya. Cara buat diagram garisnya tinggal kita copy aja nih ininya. Kita copy, paste. Nah, ini harus di bawah aja ya. Yang ini kita tinggal ganti nih chartnya.
kita pencet ini format, desain ya, berarti desain, terus change chart type, kita pilih ini line, diagram batang ini. Salah, diagram garis yang ini. Nah, ingat ganti deh ininya, diagram garis. Oke, kalau mau dikelihatan nih ininya, ini ya pencet kanan, terus lihat nih add label. Nah, kelihatan nih ininya, tapi ini ada di samping ya. Kalau mau tengah-tengah berarti tinggal ini ya, titiknya, terus yang ini format angkanya ya, dipencet. Oh ini pakai benar yang ini, terus pencet yang di tengah, center ya. Nah, jadi di tengah-tengah. Nah, kalau sudah, coba nih kalian kerjakan yang ini ya. Waktunya sekitar 10 menit lah ya. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau yang udah dan mau untuk presentasi, untuk menjabarkan hasil jawabannya, silahkan, boleh ya, silahkan. Oke, ada yang sudah. Nah, silahkan dipresentasikan. Oke, udah betul ya berarti. Nah, jadi begitu anak-anak cara mengerjakannya. Jadi kurang lebih sama ya, cuman di sini bedanya dia datanya itu lebih banyak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal. Soalnya itu mirip kayak gini juga di Excel ya. Soalnya sudah Ibu kirimkan lewat grup, jadi kalian bisa langsung mengerjakannya. Waktunya 20 menit. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan ke email Ibu. Nah, oke, silahkan. Oke, karena waktunya sudah habis dan Ibu juga lihat kalian sudah mengumpulkan ya hasil jawaban kalian di email Ibu. Ibu juga sudah lihat nih hasil jawabannya. Lumayan bisa ya, kalian sudah, alhamdulillah sudah mengerti nih cara mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Nah, berarti begitu. Jadi kalau misalnya kalian memiliki data, terus kalian ingin mencari rata-rata, median, modusnya, terus kalian ingin mengolah tersebut, menyajikannya menggunakan diagram batang, diagram garis, kalian bisa menggunakan Microsoft Excel sebagai bantuannya, atau bisa juga mencari secara manual. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.